Masih di juz pertama kitab suci Al-Quran. Kita sudah membahas Al-Fatihah sebagai surat pembuka atau ummul kitab yang meringkas seluruh isi kandungan Al-Quran Al-Karim, yang poin pentingnya adalah pelajaran ketauhidan. Kita sudah beranjak ke surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah di ayat yang pertama dan ayat kedua, di mana di situ digambarkan huruf-huruf muqatta'ah yang mengandung kemisteriusan yang luar biasa, sehingga sampai sekarang para ahli tafsir masih berbeda pendapat terkait dengannya. Tetapi sudah kita bahas, salah satu fungsi dari huruf muqatta'ah itu adalah melandasi dari Al-Quran yang diwahyukan secara lisan menjadi Al-Quran yang bersifat tertulis, Alkitab atau Mushaf Utsmani. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat 20. Sangat menarik isinya. Al-Quran kemudian mengajak kita mengenali manusia, tipe-tipe manusia. Nanti kaitannya dengan apakah seseorang itu mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran atau tidak mendapatkan petunjuk dari dalamnya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lakukan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 20 menggambarkan tentang tipe-tipe manusia. Yang pertama digambarkan sebetulnya mulai dari ayat kedua yang kemarin kita bahas. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan terkait dengan isi Al-Quran ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Nah, kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Siapa itu muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah tipikal ciri-ciri dari orang yang beriman. Orang yang bertakwa sudah pasti orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu digambarkan oleh ayat ini. Poin yang pertama adalah orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Dia meyakini, beriman bahwa segala realitas ini sesungguhnya tidak semuanya bisa dipahami. Bahkan tidak semuanya bisa diobservasi, tidak semuanya bisa dimengerti dan seterusnya. Maka Al-Quran secara inheren di sini mengatakan cukup rendah hatilah untuk mengakui segala keterbatasan kita. Nah, orang beriman mengakui kerendahan itu dengan mengatakan atau berkomitmen yu'minuna bil ghaib. Meyakini bahwa banyak sekali hal-hal gaib di sekitar kita dan Allah yang memegang kunci-kunci kegaiban itu. Nah, kemudian dilanjutkan setelah yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata. Dia menegakkan, mendirikan istiqomah di dalam melakukan sholat. Kalau yu'minuna bil ghaib itu meletakkan mindset bahwa Allah adalah zat yang tidak terjangkau, yang transenden, tidak mampu diobservasi bahkan oleh manusia, apalagi dibuktikan secara empirik. Tetapi banyak nanti dijelaskan di ayat yang berbeda, kita bisa bertemu secara subjektif dalam pendekatan yang spiritual. Nah, jadi mindsetnya adalah yu'minuna bil ghaib, kemudian wa yuqimunas sholata. Dia istiqomah menjalankan sholat. Untuk apa? Melatih interaksi dengan yang maha gaib itu. Atau yang menguasai kegaiban itu. Di mana dari sholatnya itu, dia akan bisa merasakan kehadiran Allah di dalam seluruh horizon kesadarannya. Wa yuqimunas sholata. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya, dia menafkahkan di jalan Allah. Dari mindset, melatih interaksi, kemudian mempraktekkan secara sosial.
bahwa agama ini bukan agama yang bersifat personal, individual semata, tetapi memiliki kepedulian sosial. Sehingga diperintahkan terhadap rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya, dia menafkahkan di jalan kebaikan untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh Al-Quran, tipe-tipe orang yang beriman ini, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu meyakini beriman terhadap kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa atau Injil kepada Nabi Isa, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Islam sesungguhnya. Orang yang beriman akan menempatkan seluruh rangkaian wahyu yang sebelum Nabi Muhammad itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Dan kemudian puncaknya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap hari akhirat, hari pengadilan, hari kiamat, hari hisab, dia itu sangat meyakini bahwa kehidupan itu bukan berhenti di dunia saja dengan habisnya usia atau kematian kita. Seorang muslim dan seorang beriman itu memiliki mindset yang seperti itu, ya, tipikal dari orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah memberikan janji, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti ini akan senantiasa berada di atas hudan, di atas petunjuk, atau di atas hidayah yang kemarin kita sudah bahas di episode sebelumnya. Dan orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Kemenangan tidak selalu dikarenakan kita memiliki kepandaian yang luar biasa, kekuatan, kekuasaan, harta benda. Bukan, kadang-kadang kemenangan itu dikarenakan keberuntungan. Seseorang yang tidak memiliki semua modal dunia itu bisa saja dia mendapatkan keberuntungan ketika Allah memberikan hidayah kepadanya. Oke, sahabat sekalian, ini adalah tipikal yang pertama, orang yang beriman. Ini nanti akan dielaborasi di berbagai ayat yang lainnya, berbagai surat lainnya secara lebih teknis dan lebih operasional. Nah, setelah menjelaskan tipikal yang pertama orang-orang yang beriman, Allah memperkenalkan tipikal yang kedua yang sebaliknya. Kalau beriman itu taat, nurut, menghamba kepada Allah atas semua petunjuknya, maka orang yang ingkar disebut juga sebagai kafir yang hatinya tertutup. Itu dijelaskan oleh ayat-ayat ini 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sedangkan atau sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka akan tetap saja tidak beriman. Jadi Anda melihat ini tipikal orang kafir, tipikal orang yang ingkar, itu sesungguhnya memang sengaja mengingkari, bukan tidak sengaja. Dia menolak semua ajaran kebaikan, semua ajaran tentang kesalehan. Dia lebih suka apa yang dia maui dan menguntungkan dirinya secara pribadi meskipun barangkali akan merugikan orang lain. Nah, bagi mereka itu sama saja, dikasih peringatan apa nggak dikasih peringatan, niscaya mereka tidak akan beriman dikarenakan memang itu pilihan hidupnya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum adzabun adzim. Allah menutup, khatamallahu ala qulubihim, menutup hatinya. Jadi hati orang yang ingkar itu memang keras, tertutup, dikasih nasihat model apapun, macam apapun, dia sudah kekeh untuk menjalankan apa yang dia pilih sebagai pilihan hidupnya atau jalan hidupnya. Allah menutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim, pendengarannya mengarah kepada perasaan dan nasihat-nasihat yang ada di sekitarnya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, terhadap mata hatinya, penglihatannya, visi ke depannya. Itu seperti ada hijab di situ yang menutupi sehingga dia tidak bisa mengambil kesimpulan secara rasional, secara logis, dan secara baik, di mana itu akan membawa kemaslahatan rahmat bagi semuanya, melainkan hanya bagi dirinya sendiri. Walahum adzabun adzim, maka bagi dia itu adalah adzabun adzim, siksa yang pedih, siksa yang keras, dikarenakan dia telah melakukan kejahatan, kriminalitas, dan seterusnya sepanjang hidupnya. Itu adalah tipikal yang kedua yang diajarkan oleh Al-Baqarah ini. Nah, yang menarik adalah tipikal yang ketiga yang disebut sebagai orang-orang munafik. Ini jumlah ayatnya lebih banyak, mulai dari 8 sampai 20. Tetapi poin pentingnya, orang munafik itu berada di antara dari orang beriman dan orang yang ingkar. Kadang-kadang dia mengatakan dirinya beriman, tetapi kalau ketemu teman-temannya yang ingkar, dia mengatakan, aku nggak beriman kok, aku ini ingkar juga seperti kalian. Atau kadang-kadang karena ambigu, dia tidak berani memilih dengan segala risikonya. Di satu sisi kadang dia ingin memilih kebaikan karena ini memberi kemanfaatan, tetapi di sisi lain karena banyak hal pertimbangan, dia akhirnya memilih yang tidak baik. Jadi ambiguitas yang dialami atau terjadi pada orang-orang munafik itu sangat banyak, sangat lebar range-nya. Sehingga surat Al-Baqarah ini menjelaskan dalam ayat yang jumlahnya lebih banyak, bahwa orang munafik itu sesungguhnya lebih banyak dibandingkan orang yang beriman, dan lebih banyak dari orang yang benar-benar ingkar, yang benar-benar kafir. Munafik ini sangat sulit untuk dideteksi, sehingga Al-Quran dalam banyak ayat mengatakan berhati-hatilah dengan mereka, bahkan menjadi nama surat Al-Munafikun. Kemudian Allah menegaskan di dalam rentetan ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit hati. Kemudian karena dia tidak menghilangkan, menyembuhkan penyakit hatinya itu, tetap berbohong, tetap menipu, tetap merusak dan segala macam yang jelek-jelek, maka kemudian penyakit hati itu bertambah-tambah. Istilahnya Allah menambahkan penyakit itu menjadi semakin parah dan kemudian dia betul-betul tertutup dari kebenaran. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Program Tafsir Ulul Albab episode yang ke-6 yang menggambarkan terkait dengan tipe-tipe manusia di dalam menyikapi kebenaran petunjuk ilahiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.